Halo friend, kali ini Paimin akan cerita alur film horor Indonesia yang tidak horor. Siapin tisu untuk para jomblo, langsung aja gak usah pakai lama. Film dibuka dengan seorang wanita yang sedang berjemur. Wanita ini bernama Misa. Kemudian scene berganti saat seorang wanita baru bangun tidur. Cewek ini bernama Vicky. Setelah bangun, Vicky kemudian menyusul Misa untuk berendam. Asik berendam, Misa mendapat telepon. Di seberang telepon yang berbicara adalah wanita yang bernama Mandy. Di telepon itu Mandy ingin ngomong dengan Vicky. Mereka pun ngobrol. Mandy curhat kalau dia sedang bosan dan ingin refreshing. Vicky pun menyarankan Mandy untuk pergi camping. Setelah mendapatkan saran itu, Mandy menemui temannya yang bernama Joyce. Mandy bilang ingin pergi camping, dan Joyce pun menyarankan untuk pergi ke hutan jodoh. Mereka pun sepakat untuk pergi refreshing ke hutan jodoh. Singkat cerita, mereka pun bersiap untuk pergi. Joyce mengajak pacarnya yang bernama Alex. Lalu Mandy pamit kepada kakeknya untuk pergi camping. Sesampai di hutan, mereka menemukan tulisan tata tertib di pancuran berkat kasih hutan jodoh. Mandy yang tak percaya dengan hal semacam itu pun bilang itu cuma tahayul. Kemudian dia menyeburkan air minum yang ia minum ke papan tata tertib. Malam hari pun tiba, dan mereka sudah sampai di TKP. Alex dan Joyce mandi bareng di pancuran, dan mereka juga mengajak Mandy untuk segera bergabung mandi. Alex dan Joyce pun selesai mandi. Setelah mereka pergi, Mandy pun ikut mandi juga, meski gak percaya dengan mitos di sana. Dia bahkan pipis di pancuran itu. Selesai mandi dan mau balik ke tenda, Mandy malah bertemu dengan seorang cowok ganteng. Pria ini bernama Romi, dan mereka pun berkenalan. Saat bersalaman, Mandy merasa kalau tangan Romi terlalu dingin. Jadi dia berpikir kalau Romi kedinginan. Kemudian dia mengajaknya untuk bergabung ke tenda. Sebagai gantinya, Mandy meminta Romi untuk menggendongnya sampai ke tenda. Sesampai di tenda, Mandy mengenalkan Romi pada Alex dan Joyce. Mereka berdua juga merasa kalau tangan Romi ini sangat dingin. Selesai perkenalan, Mandy lalu joget-joget untuk mereka bertiga. Entah apa faedahnya, bukan menghangatkan diri di api unggun, malah joget-joget. Di tempat lain, Vicky cerita pada Misa kalau dia mimpi buruk tentang Mandy yang bertemu dengan cowok jahat. Pagi harinya, Mandy bangun untuk sarapan bersama kakek. Dia pun menceritakan keseruan selama dia camping. Dia juga bercerita ketemu dengan Romi. Selesai sarapan, si kakek ingin bersih-bersih rumah. Dia mengambil vakum cleaner untuk membersihkan lantai. Belum sempat bersih-bersih, si kakek ini malah kebelet pipis. Dan kakek pun justru ngompol di sana. Tanpa disadari, kabel mesin vakumnya mengelupas, sehingga air seni si kakek meluber dan membuat si kakek kesetrum dan meninggoy. Mandy pun mengabari kedua saudaranya tentang kepergian sang kakek. Malam harinya, Alex, Joyce, dan Romi menghibur Mandy. Dan karena sudah malam, Alex dan Joyce pun pamit untuk pulang. Tinggallah Mandy berdua saja bersama Romi. Kemudian mereka pun bercinta. Di suatu malam, Mandy pergi menemui Romi, tapi Mandy justru pergi ke sebuah pemakaman. Alex dan Joyce pun membuntuti si Mandy. Di sana mereka berdua melihat Mandy dan Romi sedang pacaran. Karena merasa aneh kenapa pacaran di kuburan, Joyce pun mengambil handphonenya dan memvideo mereka berdua. Dan betapa kagetnya Alex dan Joyce ketika mereka tidak melihat sosok Romi di dalam video. Jadi, ketika mereka melihat dengan mata telanjang, Mandy sedang pacaran dengan Romi. Tapi ketika di video, tidak ada sosok Romi sama sekali. Mereka berdua pun memutuskan untuk segera kabur karena mereka ketakutan. Kebetulan mereka bertemu dengan penjaga makam. Mereka pun menceritakan kejanggalan pada penjaga makam. Penjaga makam bercerita kalau sering melihat Mandy mengunjungi makam itu. Dia juga bilang kalau makam itu adalah makam pemuda Belanda yang meninggoy secara misterius ketika dia pulang dari air pancuran hutan jodoh, dan petinya tidak bisa dikuburkan karena pemuda itu tidak percaya mitos di sana sama seperti Mandy. Penjaga makam pun bilang kalau Mandy kena kutuk. Jadi untuk menghilangkan kutukannya adalah saudaranya harus puasa 3 hari. Dan mereka juga harus membakar peti Romi yang berada di hutan jodoh. Joyce lalu menelpon Vicky dan menjelaskan apa yang terjadi. Vicky pun setuju untuk puasa demi Mandy. Malam harinya, Alex dan Joyce datang ke kamar Mandy. Di sana Mandy sedang bermesraan dengan Romi. Dan mereka lalu memperlihatkan video saat Mandy di makam bersama Romi. Tapi anehnya, Romi ini tiba-tiba hilang. Mandy mengaku jika dia tidak pergi ke makam, melainkan pergi ke rumah Romi. Mandy tidak percaya dengan semua penjelasan dari Joyce. Malam berikutnya, Mandy melakukan Zoom bersama kedua saudaranya. Dia mengenalkan Romi saat sedang video call. Namun,
Vicky dan Misa tidak melihat sosok Romi. Mandy pun marah dan bilang kalau kedua saudaranya itu sedang mabuk. Di suatu malam, Joyce mengajak Mandy balik ke hutan jodoh untuk membuktikan semua omongannya itu benar. Di sana mereka berhasil menemukan peti si Romi. Tanpa pikir panjang, Alex membakar peti itu. Ketika peti dibakar, terlihat sosok Romi yang hilang begitu saja. Selesai membakar peti, Mandy diajak Joyce untuk rawatan di air pancuran untuk menghilangkan kutukannya. Dan film pun selesai. Tidak ada pesan dari film ini. Nonton film ini hanya untuk memanjakan mata saja. See you, jangan lupa bersyukur hari ini.